Sidang sengketa pemilu nomor 05 G 2013 Petun Jakarta antara Partai Serikat Rakyat Independen melawan Komisi Pemilihan Umum dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan jadwal, hari ini adalah pembacaan putusan. Namun kami minta kepada pihak-pihak penggugat dan tergugat mengenai duduk perkara, gugatan, jawaban, replik, duplik, tidak ada bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tidak kami bacakan, namun bahagian daripada putusan ini. Ini putusan tentunya sambil membaca nanti kami akan edit, dan mohon juga kami diberi waktu 1 hari untuk edit hari ini, besok sudah bisa mengambil putusannya. Untuk sementara barangkali halaman jumlah ini halamannya 160 halaman, nanti barangkali bisa berkurang atau bertambah karena kertas yang berbeda nanti memasukkannya, itu tergantung kertas nanti, dan sekaligus untuk editan. Seperti yang tadi barangkali ada 2 kali hal yang sama dibacakan, barangkali nanti akan kami edit untuk perkara yang tadi. Barangkali demikian juga nanti dalam perkara ini ada yang 2 kali, nanti akan kami edit. Pembacaannya kami lakukan secara bergantian. Putusan kami bacakan sebagai berikut. Putusan nomor 05 G 2013 Petun Jakarta, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pemilu dalam acara cepat dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedung sekretariat Mahkamah Agung di Jalan Ahmad Yani nomor Kapling 58 lantai 1 Jakarta Pusat dalam perkara antara Partai Serikat Rakyat Independen berdomisili di kantor Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Independen Jalan Guntur nomor 57 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh nama Damianus Taupan, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen, alamat Jalan Hang Tuah 1 nomor 10 RT 02 RW 04 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 2. Nama Yosi Erlina, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan jabatan Sekretaris Nasional Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen, alamat Jalan Cempaka Putih Barat 3 nomor 2 RT 008 RW 003 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, suatu badan hukum publik yang didirikan menurut hukum Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Burdiarti, warga negara Indonesia, pekerjaan jabatan sebagai anggota komisioner KPU, beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat, dan AH Wakil Kamal SH MH Baginda Siregar SH SAG, Ahmad Yusril SH MH, Mulyadi M Pilian SH Bil MSI, Guntoro SH MH, Suhaidi SH MH, Iqbal Tawakal Pasaribu SH, Hedi
Hudayat SH dan Andi Irawan Ismunandar SH, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor hukum AWK, partner beralamat di Menara Karya nomor 28 lantai 28 Jalan AR Rasuna Said, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2013. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut membaca surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 152 KM SK/12 Romawi/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang pengangkatan dan penetapan nama-nama hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah memiliki sertifikasi pelatihan hakim dalam perkara pemilu. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 05/2013 PT Tun tanggal 5 Februari 2012 tentang penunjukan susunan majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 05/2013 PT Tun Jakarta tanggal 7 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang. Telah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi-saksi dan saksi ahli yang diajukan para pihak yang bersengketa di persidangan. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak serta seluruh berkas perkara yang bersangkutan tentang duduknya sengketa. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Februari 2013 dengan register perkara nomor 05/2013 PT Tun Jakarta telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Objek gugatan dan tuntutan penggugat dianggap dibacakan. Pada pemeriksaan persidangan telah ditentukan pihak penggugat hadir dan pihak tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya, dan kemudian pada persidangan tanggal 14 Februari 2013 pihak tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 14 Februari 2013 yang pada pokoknya mengungkapkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan replik pada persidangan tanggal 15 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya. Demikian juga halnya terhadap replik penggugat tersebut. Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya yang diberi tanda P1 sampai dengan P19 sebagai berikut. Dianggap terbacakan. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T1 sampai dengan T77 dianggap dibacakan. Bahwa selain surat-surat, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi ahli yang bernama Sampai Hotlan Sitorus dan Ana Erliana yang menerangkan di bawah sumpah
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Dianggap terbacakan. Bahwa selain bukti surat, tergugat juga menghadirkan 3 orang saksi fakta yang bernama Junaidi Ahmad S.A.G, Idewa Kade Warsa Rakasani, dan Siti Farida, serta 1 orang ahli yang bernama Saldi Isra yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut. Dianggap terbacakan. Bahwa pihak penggugat dan tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 28 Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang bersangkutan. Bahwa selanjutnya, setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Bahwa akhirnya pihak penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 05-KPTS-KPU tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014, di mana menurut diktum kedua Yunto diktum keempat Yunto lampiran 2 nomor urut 24 menyatakan penggugat tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum tahun 2014. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai surat keputusan objek sengketa litis. Menimbang bahwa dalil penggugat tersebut pada pokoknya dibantah oleh tergugat dengan menyatakan surat keputusan objek sengketa litis diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalilnya masing-masing, penggugat mengajukan surat bukti yang diberikan dari P1 sampai dengan P19. 2 orang saksi ahli bernama Sampai Hotlan Sitorus dan Ana Erdiana, dan tidak mengajukan saksi fakta dalam perkara ini. Dan tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya menyampaikan surat bukti yang diberikan dari P1 sampai dengan P77 dan mengajukan saksi ahli bernama Saldi Isra serta mengajukan saksi fakta bernama Siti Farida, Idewa Kade Warsa Rakasandi, dan Junaidi Ahmad S.A.G. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan keberadaan surat keputusan objek sengketa litis, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan 1. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili surat keputusan objek sengketa litis, dan 2. Tentang waktu pengajuan gugatan. Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili. Menimbang bahwa pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU. Dan pasal 9 ayat 1 Yunto pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan Komisi Pemilihan Umum KPU berwenang melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta partai politik peserta pemilu serta melakukan verifikasi faktual terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan dokumen partai politik peserta pemilu. Menimbang bahwa pasal 258 dan pasal 259 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Bawaslu dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri.
Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa pemilu melalui tahapan 1. Menerima dan mengkaji laporan temuan dan atau 2. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa. Menimbang bahwa penyelesaian sengketa pemilu yang dilaksanakan Bawaslu merupakan keputusan akhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. PD pasal 259 ayat 1. Para pihak yang tidak puas atas penyelesaian sengketa verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap di atas yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Menimbang dari uraian pasal di atas menunjukkan yang menjadi tergugat dalam sengketa pemilu tentang verifikasi partai politik dan pencoretan calon tetap DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota sudah pasti adalah KPU. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan KPU adalah lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu dalam tingkat nasional. Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota adalah merupakan penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten kota. PD Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata cara kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Menimbang bahwa sebelum gugatan didaftar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, penggugat terlebih dahulu telah membawa penyelesaian objek sengketa ke Bawaslu pada tanggal 14 Januari 2013 yang diterima di bidang penyelesaian sengketa Bawaslu pada tanggal 14 Januari 2013 atau banding administratif. Menimbang bahwa atas permohonan banding alternatif administratif tersebut, Bawaslu pada tanggal 30 Januari 2013 mengeluarkan keputusan nomor 002/SP garis datar 2 garis miring set titik Bawaslu garis miring 1 Romawi garis miring 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan penggugat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Menimbang bahwa menurut pasal 259 junto pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, apabila para pihak merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui upaya administratif ke Bawaslu. Menimbang bahwa menurut pasal 269 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, gugatan diajukan paling lama 3 hari kerja setelah Bawaslu mengeluarkan keputusan. Menimbang bahwa peraturan lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa pemilu sesuai dengan amanat pasal 270 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan hakim-hakim khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilu, yaitu berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 152 garis miring KMA garis miring SK garis miring 12 Romawi garis miring 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang pengangkatan dan penetapan nama-nama hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah memiliki sertifikasi pelatihan hakim dalam perkara pemilu. Antara lain dari nama-nama tersebut adalah Majelis Hakim yang mengadili sengketa pemilu aku. Menimbang bahwa dengan dasar surat keputusan Ketua Mahkamah RI nomor 152 dan seterusnya tanggal 11 Desember 2012, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 5 Februari 2012 nomor 05/2017 Jakarta. Menimbang bahwa pasal 269 ayat 6
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengamanatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Bahwa gugatan penggugat diterima pada tanggal 4 Februari 2013 dinyatakan lengkap dan didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari itu juga tercatat dalam register perkara nomor 05/2013 Ketentuan Jakarta. Menimbang bahwa peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 dan surat edaran KPU nomor 681 KPU /2012 menyebutkan batas akhir penyelesaian sengketa pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 15 Maret 2012. Menimbang bahwa surat keputusan objek sengketa ini diterbitkan KPU yang berkedudukan di Jakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili surat keputusan sengketa ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dilanjutkan oleh teman kami.